Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatu wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah dengan berkat kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi dan menjalin ukhuwah Islamiyah dalam sebuah program dan sebuah majelis ilmu bertajuk Lentera Cinta yang diadakan oleh Kana TV. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita diminta untuk membicarakan mengenai beberapa persoalan-persoalan terutama dari ranah pelajar dan ranah pemuda. Karena kapasitas kami sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia, maka dari itu kita akan mengupas bagaimana realitas pelajar dan pemuda hari ini. Jadi mengingat tema tentang Lentera Cinta, sebelumnya dari pihak Kana TV meminta untuk mengisi tentang tema yang akan ditentukan oleh narasumber sendiri. Jadi pertama kami menentukan tema tentang pelajar. Jadi kemudian karena kami melihat ada beberapa momen atau beberapa video sebelumnya itu isinya tentang cinta. Maka kami berpikir untuk memberikan sebuah korelasi antara kondisi pelajar dengan tema yang terkait dengan cinta. Dan yang pasti bukan romansa atau romantisme yang dialami oleh para pemuda sekarang. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kami mengambil tema mengenai martabat seorang pelajar. Martabat merupakan sebuah identitas yang terbentuk dalam diri seorang pemuda dan mahasiswa, bahkan manusia secara umum. Martabat atau dalam bahasa Inggris disebut dignity adalah sesuatu yang melekat pada seseorang itu yang berkaitan dengan harga diri serta penjunjung martabat, harga diri ataupun jati diri seseorang yang harus dijunjung tinggi oleh manusia lainnya. Nah, pada hari ini kita melihat bahwa pelajar itu adalah salah satu entitas sosial yang kadang-kadang dilupakan harkat dan martabatnya. Karena mereka adalah dianggap anak-anak, mereka dianggap belum dewasa, mereka dianggap belum mampu untuk berpikir. Sehingga apa yang terjadi? Proses pendidikan kemudian menjadi terdegradasi atau terbelakangkan akibat tidak adanya dijunjung tinggi martabat bagi seorang pelajar. Mana contohnya? Dapat kita lihat bahwa hari ini pusat perhatian orang-orang, pusat perhatian pemerintah, pusat perhatian tokoh-tokoh itu tertuju kepada pemuda dan mahasiswa. Karena mereka melihat bahwa pemuda dan mahasiswa adalah orang-orang yang sudah mampu untuk berdiri sendiri, untuk mampu untuk berpikir secara mandiri. Sedangkan pelajar dianggap sebagai anak-anak yang tidak harus diperhatikan dulu. Maka dari itu pelajar selalu menjadi second choice atau sebagai pilihan kedua bagi para pemerintah, bagi orang-orang yang berkepentingan hari ini. Maka dari itu, kadang-kadang pendidikan itu membuat sebuah semacam lingkaran yang membuat pelajar itu tidak bisa keluar daripada lingkaran itu. Sehingga otak pelajar itu, akal pelajar itu selalu ada dalam lingkaran tersebut. Nggak bisa keluar, nggak bisa mereka berpikir secara bebas. Maka dari itu, kita harus membangun yang namanya martabat atau dignity bagi seorang pelajar. Nah, dignity ini bertujuan untuk bagaimana pelajar itu bisa memahami dirinya bahwa mereka adalah manusia yang merdeka dan kemudian bisa berpikir kreatif hingga bisa berbuat untuk bangsa dan negara ke depan. Kita ke depan akan mengalami yang namanya Indonesia Emas 2045, yang mana aktor-aktornya yaitu para pelajar. Yang hari ini kadang-kadang para pelajar itu kadang-kadang moralnya terdegradasi, pendidikan karakternya tidak dapat, dan yang penting adalah martabatnya tidak dipenuhi. Nah, maka daripada itu, untuk para pelajar dan para pemuda, bagaimana sih untuk membentuk martabat ini? Ada dua pola yang membentuk martabat ini.
Pola tersebut secara garis besar kita sebut dengan cinta. Nah, cinta yang bagaimana yang bisa dibentuk oleh para pelajar dan para pemuda dalam hal ini? Yang pertama yaitu cinta akan kebijaksanaan. Cinta akan kebijaksanaan ini kita sebut sebagai proses filsafati atau proses berpikir. Nah, kalau kita bedah apa itu filsafat, maka akan kita temukan secara harfiah itu bermakna tentang cinta akan kebijaksanaan. Apa yang dimaksud dengan cinta kebijaksanaan yang bisa digunakan oleh para pelajar? Yang dimaksud dengan cinta kebijaksanaan adalah bagaimana seorang pelajar itu mampu untuk menggunakan akal dan pikirannya untuk berbuat inovatif dan kreatif secara mandiri tanpa didikte oleh orang lain. Ini yang harus dilakukan oleh para pelajar dan para pemuda. Hari ini mari kita generalkan arti para pelajar itu. Pelajar itu bukan hanya seorang siswa, tapi pelajar itu adalah orang yang belajar mulai dari ayunan hingga ke liang lahat. Itu adalah orang-orang yang disebut sebagai pelajar. Maka cinta kebijaksanaan ini harus dimiliki oleh semua orang, terutama para pemuda. Kenapa hal tersebut wajib? Ya, karena kedudukan sebuah ilmu itu adalah kedudukan yang sangat mulia. Para hadirin sekalian, suatu waktu ada kaum Khawarij yang kemudian mendengar satu sabda yang mengatakan bahwa aku adalah kota ilmu, kata Nabi. Dan Ali bin Abi Thalib melupakan pintu daripada ilmu tersebut. Sehingga mendengar hal ini, kaum Khawarij kemudian ingin mengetes Ali bin Abi Thalib tentang keluasan ilmunya. Maka datanglah para kaum Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, apa keutamaan ilmu daripada harta?" Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab 10 orang yang datang dan pergi menanyakan hal yang sama. Ali bin Abi Thalib menjawab 10 keutamaan ilmu daripada harta. Di antaranya ilmu itu, orang yang jaga ilmu yang akan menjaga orang, sedangkan harta yang akan menjaga orang akan menjaga harta. Ilmu itu adalah warisan para nabi, sedangkan harta warisan Fir'aun, warisan Korun. Kemudian ilmu itu akan digunakan sebagai syafaat di hari kiamat, sedangkan harta akan digunakan sebagai salah satu penghambat kita ketika dihisab di hari kiamat. Hingga kemudian kaum Khawarij mengakui bagaimana kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah sahabat-sahabat sekalian, bahwa ilmu merupakan salah satu entitas atau kewajiban yang harus dimiliki oleh peran dalam pemuda dan pelajar. Ini diamanahkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut sebagai bagaimana proses manusia itu berfikir dalam untuk melihat bagaimana kebesaran Allah, atau inna fi dzalika laayat afala tatafakkarun. Ketika kamu ingin melihat kebesaran Allah, maka berfikirlah kamu. Berfikir ini disebut sebagai ilmu pengetahuan, atau berfikir dalam konteks berfilsafat atau mencari kebijaksanaan, mencari sebuah hakikat. Kita melihat bagaimana proses-proses para ilmuwan menemukan berbagai teori atau hukum atau ciptaan-ciptaan yang kemudian berguna dalam masa modern. Kita mengenal yang namanya Isaac Newton, yang kemudian dia menemukan hukum Newton dan teori gravitasi yang kemudian berguna dalam proses dunia modern. Hal tersebut dihasilkan daripada proses berpikir dan berakal. Kemudian mungkin ada Archimedes yang menemukan teori tentang pengapungan fluida. Itu juga berasalkan daripada proses filsafat yang kemudian berguna dalam dunia modern. Pun demikian halnya para ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal seperti Musa Al-Khawarizmi yang menemukan metode aljabar. Kemudian ada Jabir Ibnu Hayyan, Al-Farabi dan sebagainya. Mereka itu adalah ilmuwan-ilmuwan Islam yang kemudian menemukan proses penemuannya itu berdasarkan akal dan pengetahuan. Nah, maka dari itu kedudukan akal dan kebebasan berpikir memiliki peranan penting untuk membangun sebuah peradaban dan untuk membentuk karakter dan martabat seorang pelajar. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ada 4 tingkatan manusia, ada 4 jenis manusia. Yang pertama, manusia itu tahu, ya, dan kemudian dia tahu bahwa dia tahu. Seorang manusia itu tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Dan yang kedua, ada manusia yang tidak tahu bahwa dia tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dan kemudian ada manusia yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu dan dia tidak tahu atas apa yang tidak diketahuinya. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian menjadi klasifikasi yang dapat ditentukan oleh para pelajar dan para pemuda. Mereka itu tergolong dalam orang-orang yang mana. Kemudian
Dignity atau martabat ini bisa dilaksanakan dengan apa yang namanya cinta kebajikan. Kalau tadi cinta kebijakan, yaitu menggunakan akal sebagai proses untuk mencapai martabat, hari ini kita berbicara tentang cinta kebajikan. Cinta kebajikan adalah bagaimana seseorang itu mempraktekkan amalnya, mempraktekkan kebaikannya untuk orang-orang lainnya, untuk manusia lainnya. Hal ini kemudian senada dengan sabda Nabi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik terhadap manusia lainnya. Nah, ini berkaitan dengan moral dan etika. Para pemuda, para pelajar dan mahasiswa harus memiliki etika yang bagus untuk membentuk martabat hal ini. Kenapa hal tersebut wajib? Kita mengingat bahwa ada hadis yang mengatakan al-adabu faqal ilmi. Adab itu ada di atas ilmu. Ketika tadi kita berilmu tapi tidak ada adab, maka hal tersebut hanya sia-sia. Maka dari itu, ketika kita menjadi seorang berilmu, maka kewajiban kita untuk mencapai menjadi seorang yang beradab. Karena peradaban itu dicapai atas proses ilmu dan adab. Dan dalam hal ini Max Weber, seorang ilmuwan dari Jerman, mengatakan bahwa moralitas atau martabat atau otoritas itu bisa dicapai dengan moral dan etika. Ketika seseorang itu tidak bisa mencapai dengan kekuasaan, atau seseorang itu tidak bisa mencapai dengan cara-cara tradisional atau warisan, maka otoritas atau karisma atau wibawa bisa dicapai dengan seseorang itu bisa berbuat baik terhadap orang lain. Sehingga ketika kita berbuat baik terhadap orang lain, terutama bagi para pelajar dan bagi para pemuda, mereka bisa mencapai yang namanya martabat dan harga diri yang sangat tinggi dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, berbuat baik yang mana yang dikatakan untuk mencapai martabat? Dalam surat Al-Maidah disebutkan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka dari itu, yang dimaksud dengan berbuat baik di sini adalah bagaimana kita berbuat dan tolong menolong kepada orang lain, kepada teman, kepada sahabat, kepada lingkungan, dalam proses untuk membuat mereka menjadi bertakwa dan berbuat baik. Tapi jangan sesekali kita seorang pelajar dan seorang pemuda kemudian untuk berbuat baik dalam hal kejahatan dan membuat permusuhan. Hari ini kita melihat bagaimana realitas pelajar dan pemuda yang ada di Aceh. Sangat banyak moral-moral pelajar yang ada di Aceh, moral-moral pemuda di Aceh hari ini sangat hancur, para hadirin sekalian. Kita melihat bagaimana kasus narkoba sangat tinggi di Aceh hari ini, yang kemudian menyentuh para pelajar. Pada penelitian tahun 2022 disebutkan ada 83.000 pecandu narkoba yang ada di Aceh, dan hal ini kemudian turut-turut naik seiring berjalannya waktu. Ini kemudian mengkhawatirkan bagaimana kita bisa mencapai Aceh yang maju dan Aceh Islami sedangkan orang-orang sudah kehilangan akalnya. Kemudian daripada itu, selain narkoba juga terdapat judi online yang kemudian daripada hasil penelitian MIT, Masyarakat Informasi Teknologi, didapatkan bahwa Aceh menduduki posisi kelima dengan akses kepada website judi online terbanyak di Indonesia. Posisi nomor 5 paling banyak di Indonesia. Bagaimana hari ini kita melihat Aceh sebagai negeri syariat Islam, Aceh sebagai salah satu pelopor syariat Islam di Indonesia. Bagaimana ketika kita melihat Aceh memiliki kanun yang berlandaskan hukum Islam, tetapi judi online kemudian menjadi salah satu permasalahan yang sangat pelik yang ada di Aceh hari ini. Dan itu menyasar kepada para pelajar dan kepada para pemuda. Dan hal ini sangat mengkhawatirkan para hadirin sekalian. Tapi hal ini semata-mata kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang melakukan judi online, orang-orang yang melakukan narkoba dan sebagainya. Kita juga harus turut melihat bagaimana peran pemerintah dalam membenah sistem kesejahteraan hari ini. Judi online itu kemudian muncul hasil daripada keresahan yang dialami dalam bidang ekonomi. Masyarakat, pelajar, pemuda itu memiliki ekonomi dalam batas ekonomi yang di bawah daripada masyarakat-masyarakat yang lain. Hal inilah yang kemudian memicu orang-orang untuk bisa
bagaimana untuk berpikir bisa mendapatkan uang secara instan. Dan salah satu caranya adalah kemudian dengan cara memainkan judi-judi online dan bisa menjadi bandar narkoba juga. Nah, hal inilah kemudian menjadi masalah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bahwasanya negara itu harus menjamin kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama juga yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di Aceh. Pemerintah harus menjamin hal ini, harus menjamin bagaimana hal-hal kriminal, hal-hal yang berbau positif, hal-hal berbau negatif bisa hilang daripada bumi Aceh. Maka dari itu kita harus melihat dari dua sisi mata koin. Bagaimana kita melihat permasalahan-permasalahan pelajar, bagaimana kita melihat permasalahan pemuda, juga kita melihat apa PR-PR atau tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Maka dari itu, cinta kebijakan dan cinta kebajikan harus dilakukan oleh seorang pemuda dan seorang pelajar untuk mencapai martabatnya. Dulu kita pernah mengenal seorang penemu bola lampu, yaitu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ketika kecilnya, ketika dia sekolah, dia dianggap anak idiot oleh gurunya. Dia dianggap adalah anak-anak yang tidak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, atau anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Kemudian kepala sekolah kemudian mengeluarkan dia karena tidak sanggup untuk membina dia di sekolah. Kemudian ibu Thomas Alva Edison memberikan pelajaran secara privat kepada anak tersebut. Sehingga kemudian Thomas Alva Edison menemukan listrik, menemukan bola lampu, dan hingga kemudian dia menjadi terkenal sepanjang abad. Inilah martabat seorang pelajar. Pelajar itu sekarang tidak boleh dicap sebagai orang yang bodoh. Pelajar itu harus dianggap sebagai orang yang memiliki karakter dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kita tidak tahu bagaimana kecerdasan yang dimiliki oleh seorang pelajar. Kita tidak bisa untuk kemudian menggeneralkan bahwa pelajar itu bodoh. Kita tidak bisa menggeneralkan bahwa pelajar itu tidak mampu. Mereka mungkin bodoh dalam satu hal, tapi mereka tidak bodoh dalam hal yang lain. Logikanya, kita tidak bisa mengatakan burung itu pintar terbang, burung itu pintar karena dia bisa terbang. Kita tidak bisa mengatakan ikan itu bodoh karena dia tidak bisa terbang. Bagaimana ketika kita balik? Ikan itu pintar ketika berenang, dan kemudian ikan itu bodoh ketika dia tidak bisa berenang. Hal ini tidak bisa dilogikakan, hadirin sekalian. Kita bisa melihat bagaimana kemampuan seorang pelajar itu daripada keahlian-keahlian yang dia miliki. Maka dari itu, hari ini mari kita membangun apa yang namanya martabat seorang pelajar. Dignity yang harus dimiliki oleh seorang pemuda untuk membangun masa depan Aceh yang lebih baik ke depannya, untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih makmur ke depannya. Kita menghadapi Indonesia emas, di mana negara kita akan menjadi salah satu negara maju di dunia. Maka dari itu, cinta kebijakan dan cinta kebajikan harus terus didengungkan, harus terus dilakukan oleh seorang pelajar dan seorang pemuda. Cinta kebijakan berbicara mengenai bagaimana ilmu dapat dilakukan, kecerdasan dapat dipraktekkan, dan akal dapat dimaksimalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kebajikan, bagaimana amal soleh dan kebijakan-kebijakan serta dengan kebaikan-kebaikan dapat dilakukan oleh seorang pelajar dan seorang pemuda agar mereka mendapatkan posisi yang baik dan posisi yang bermartabat dalam status atau strata sosial. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ketika kemudian terdapat kesalahan di dalamnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan sisi yang baik kemudian di hari akhirat kelak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.